seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Teman-teman, Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita belum tanggapi apa yang menjadi narasi Nandar karena ini baru opening statement ya teman-teman ya. Gitu. Jadi Bang Nandar membawakan tema siapa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Yesus kah atau Nabi Muhammad? Oke, Bang Nandar, ketika kita ingin mengklaim kalau Nabi Muhammad itu menurut Bang Nandar sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Bang Nandar, tunjukkan satu data saja, misalnya di dalam perjanjian lama itu, kalau seorang nabi itu nanti akan ada dari bangsa Arab. Ya, nanti tolong tunjukkan. Saya tuh nggak mau yang ribet-ribet pertanyaan, tunjukkan aja, buktikan. Itu kalau masalah cocok logi, misalnya seperti yang Bang Nandar nanti akan bawakan mungkin ulangan 18 ayat 18, Kidung Agung 5 ayat 11, nanti saya akan tanggapi itu semua. Tapi silahkan Bang Nandar kalau mau ya. Kalau mau Bang Nandar mengklaim kalau perjanjian lama itu menubuatkan seorang nabi dari Arab, yaitu Nabi Muhammad, saya tidak menista apapun ya teman-teman ya. Saya minta buktinya, di mana di dalam perjanjian lama kalau seorang nabi itu nanti akan muncul dari bangsa Arab. Itu nanti Bang Nandar tolong tunjukkan saya datanya ya teman-teman ya. Itu nah kalau kita bicara tentang nubuatan di dalam perjanjian lama yang merujuk kepada Tuhan Yesus, bahkan praeksistensi dan kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan misalnya di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-11. Sebentar ya. Yesaya 11 ayat yang ke-11. Sebentar ya teman-teman ya, saya bacakan dulu. Yesaya 11 ayat yang ke-11. Yesaya 11 ayat yang ke-1 ya. Yesaya 11 ayat yang ke-1. Suatu tunas akan keluar dan tunggul isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Itu digenapi di mana? Misalnya di dalam Wahyu 26, Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaatku, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, ada korelasinya. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama dan apa yang digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi berkorelasi Bang Nandar. Makanya dari perjanjian lama itu selalu menubuatkan kepada pribadi Yesus. Bang Nandar, misalnya Yesaya 7 ayat 14. Saya bukakan lagi datanya. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Digenapi di mana di dalam perjanjian baru Bang Nandar? Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Matius 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-23 tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi itu terkorelasi. Ada yang dinubuatkan, ada yang digenapi. Nah, ketika Bang Nandar mengklaim kalau perjanjian lama itu menubuatkan nabi dari Arab, yaitu Nabi Muhammad, mana datanya? Di dalam perjanjian lama kalau seorang nabi itu akan muncul dari tanah Arab, mana datanya Bang Nandar ya? Itu nanti Bang Nandar tolong sampaikan dengan jelas, jangan cocok logi. Nanti masalah ulangan 18 ayat 18, Kidung Agung 5 ayat 11 nanti saya akan tanggapi. Ya, teman-temannya, itu berbicara tentang nubuatan. Misalnya, Mika 5 ayat 1 sampai 2 itu digenapi di dalam Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 17. Jadi semua nubuatan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada pribadi Yesus. Bang Nandar, bukan nabi dari tanah Arab. Mohon maaf, saya harus sampaikan itu Bang Nandar. Karena perjanjian lama tidak pernah menubuatkan nabi dari bangsa Arab. Ya, saya belum masuk ke dalam Quran atau hadis Bang Nandar. Nanti kalau saya tanya lagi di dalam hadis Bang Nandar atau Quran Bang Nandar, kalau misalnya ingin menyamakan, pernahkah melalui apa proses turunnya wahyu menurut Nabi Muhammad? Proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu kalau memang perjanjian lama itu menubuatkan Nabi Muhammad itu. Tapi saya nggak mau dulu lari ke situ ya teman-teman ya. Saya cuma mau fokus di satu dulu. Adakah di dalam perjanjian lama menubuatkan kalau Nabi itu akan lahir dari tanah Arab?
Itu teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya teman-teman, nggak apa-apa tadi kita kasih satu kali Bang Nandar menang biar dia bahagia. Jangan sampai kita menang debat kita kalah PK ya teman-teman ya. Waktu kita 49 menit lagi, gaskan teman-teman. Sebentar ya guys. Diterima Bang Nandar atau mau cari data dulu silakan. Baik, Bang Oki, justru ayat yang saya sampaikan itu berkenaan nubuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Bible-mu itu. Bahkan Alkitab Sabda sebagai sebuah yayasan resmi, ya, sebuah badan hukum mengakomodir, membenarkan apa yang saya nyatakan. Bukan hanya Kidung Agung pasal kelima ayat 10 sampai 16, tetapi Yesaya 42 nomor 1 juga menyatakan hal yang sama. Saya tunjukkan kepada Bang Oki. Ya. Ini adalah bahasa Indonesianya atau terjemahannya. Nanti saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak pernah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bahkan dia adalah patah terkulai sebelum hukum itu genap. Nah, kita lihat teman-teman ya. Di dalam bahasa Ibraninya, hen abadi etmak bau bakhiri rasta nafsi natati ruhi alap mispat legoyim yoshi. Teman-teman perhatikan, kalau kita lihat di manuskrip Dead Scroll itu ini ternyata ada perubahan. Ini tuh bukan Etmak tapi Ahmad. Saya tunjukkan kepada teman-teman ini ya. Ini ada apa namanya itu? Dead Scroll ya, gulungan laut mati 200 tahun sebelum Masehi. Ternyata di dalam manuskrip ini tertulisnya apa? Ya, ini nih. Tertulisnya nih. Ini Alep ya. Ini apa namanya? Ini he ya, het. Ini mim, ini dalet. Jadi sebetulnya bukan etmak, tetapi yang benar adalah Ahmad. Ini dalam manuskrip Laut Mati sendiri mengkonfirmasi bahwa di sini tertulisnya adalah ya di sini adalah alef ya, kemudian ini he, ini mem, ini dalet. Sama lai dirubah jadi etmak. Nah, ini yang setelah dirubah teman-teman ya. Mohon maaf. Di dalam naskah Leningrad dirubah jadi etmak. Padahal hurufnya bukan etmak ini. Ini alef, ini het, ini mem, ini dalet. Kenapa dirubah jadi etmak? Kalau kita lihat ini, teman-teman ya, kalau kita lihat terjemahannya sesuai dengan bahasa Ibraninya di dalam Laut Mati, lihatlah hambaku Muhammad, Ahmad, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak. Kalau Yesus berteriak, Bang Oki, Eli, Eli, lama sabaktani, dalam bahasa Yunaninya, pon megale. Yesus berteriak dengan kencang. Kalau Nabi Muhammad atau Ahmad itu ia tidak berteriak atau menyaringkan suaranya. Ini sebetulnya terjemahannya gabrul ini. Yang bisa bahasa Ibrani ini tuh lo, bukan atau. Lo itu tidak, ya. Di sini dikatakan lo yishak, welo yisa, welo yishma, welo yashmi'a bahuth, ya, bashuth kolo. Tapi dalam terjemahan LAI ia tidak akan berteriak atau, harusnya bukan atau tapi tidak. Ia tidak berteriak, tidak menyaringkan suara, tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Apakah Nabi Muhammad demikian? Betul. Nabi Muhammad tidak pernah berteriak, ya, saya tunjukkan. Nabi Muhammad itu tidak pernah berteriak. Tidak pernah berteriak.
Nih, kita lihat nih ya. Benar, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berteriak. Beliau dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, penyabar, dan tidak pernah berkata kasar atau melakukan tindakan yang buruk. Sementara Yesus ketika dia disalib, ya menurut orang Kristen kan Yesus, menurut saya kan Yudas. Dia mengatakan Eli Eli lama sabaktani, bukan dalam bahasa Yunaninya. Itu bahasa Yunaninya apa? Pon megale. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan ada di dalam perjanjian lama yang menyebutkan nama Yesus Kristus sebagai nabi yang akan datang. Kalau Nabi Muhammad sudah saya lihatkan manuskripnya, sudah saya lihatkan di dalam Kidung Agung. Jeder. Hai. Aduh. Bang Loki kalah PK, kalah debat. Oke teman-teman, enggak dijawab lagi pertanyaan kita ya guys ya. Tunjukkan dalam perjanjian lama yang menubuatkan kalau Nabi itu berasal dari tanah Arab. Tidak dijawab oleh Yonatan Nandar. Ya teman-teman ya. Terus pertanyaan Bang Nandar, tadi kan saya sudah sampaikan di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang digenapi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Bang Nandar, tentang kelahiran Kristus. Yesaya 7 ayat 14 itu menubuatkan tentang kelahiran Kristus yang digenapi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Jadi jangan lari-lari ya Bang Nandar ya. Jangan lari-lari. Nah, teman-teman, saya mau bantah dulu argumen Bang Nandar tadi yang membawa sirah nabawiyah. Nanti tunjukkan sirah nabawiyahnya, sirah nabawiyah apa, Ibnu Hisham atau apa, halaman keberapa, paragraf keberapa ya. Tolong tunjukkan Bang Nandar. Bang Nandar tadi membawakan Kidung Agung 5 ayat 11 itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad. Kita buka teman-teman ya. Oke, Kidung Agung 5 ayat 11. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Nah ini yang masalah rambutnya ini teman-teman. Bang Nandar tadi bilang kalau ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Bang Nandar, kita lihat nounnya di sini feminim. Jadi Kidung Agung 5 ayat 11 nih ya Bang Nandar ya, nounnya jelas-jelas di sini. Nounnya sebentar ya teman-teman biar jelas saat nih. Nounnya feminim. Yonatan Nandar yang terhormat. Nah jadi Kidung Agung 5 ayat 11 itu Bang Nandar dialog antara seorang putri-putri, seorang wanita dengan putri-putri Yerusalem. Kok disama-samakan kepada Nabi Muhammad sih Bang Nandar? Sungguh Bang Nandar nekat yang nyata. Coba Bang Nandar baca satu perikop itu, Kidung Agung 5 ayat 11 itu perbincangan antara seorang wanita dengan putri-putri Yerusalem. Makanya nounnya di situ feminim. Sungguh Bang Yonatan Nandar terlalu nekat kalau membawakan data. Ya kan teman-teman? Pokoknya cocok loginya, yang penting nyambung-nyambung sedikit ya kan. Nyambung-nyambung sedikit ambil. Aduh, Bang Yonatan Nandar. Oke, Bang Nandar. Kalau pertanyaan Bang Nandar saya sudah jawab. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu dinubuatkan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Ya, saya sudah jawab dengan Bang Yonatan Nandar. Pertanyaan saya, pernahkah dalam perjanjian lama menubuatkan seorang nabi yang berasal dari tanah Arab? Nah kalau kita lihat Bang Nandar di dalam perjanjian lama itu juga ada menuliskan tentang ciri-ciri nabi palsu. Coba kita lihat ya teman-teman ya, di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Ulangan 13, Ulangan sebentar ya, Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Oke, masih ada waktu ya teman-teman ya. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Jangan sampai kita menang debat, kita kalah PK. Ini gemetaran ini Bang Nandar nih kalau saya bacakan ini. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi
atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia akan membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apa yang kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bang Nandar, kalau itu ada ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab. Menyala laskar Kristus, teman-teman. Itu kan. Bang Nandar, jangan lari dari pertanyaan saya. Bang Nandar yang bawa tema ini. Bang Nandar yang harus bertanggung jawab. Tunjukkan di dalam perjanjian lama kalau seorang nabi akan muncul dari tanah Arab. Juder, selamat datang di kebenaran Kristen. Bang Yonatan Nandar mulai terdiam, tertunduk, lemas dan lesu. Sebentar, aku tutup pintu dulu. Sebentar, teman-teman. Baik, gimana suara saya terdengar Bang Oki? Terdengar ya? Si Oki ini nggak paham bahasa Ibrani, jadi dia tidak bisa membedakan. Sekarang gini aja deh, kita buka ya teman-teman ya. Ini bahasa Ibraninya Oki ya. Saya minta kepada kamu tolong jujur dan tolong kamu cari tahu. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibraninya Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Kamu boleh tanya kepada orang yang belajar bahasa Ibrani. Ya, Kidung Agung 5 nomor 16. Ya, ini saya bacakan ya. Hikamam takhim fekhla Muhammadim zeh dodi wezehrai benot Yerusalem. Saya tanya sama Anda. Ya, saya tanya sama Anda, ini J ini kata tunjuk untuk laki-laki atau perempuan? Ini kan ada tulisannya nih, J. Kamu cari dalam gramatikal bahasa Ibrani, J ini kata tunjuk untuk laki-laki atau untuk perempuan. Kita identifikasi nih. Di sini ada kata-kata Muhammadim atau Mahmadim. Mahmadim di sini, ini ada kata tunjuk. Ini kata tunjuk laki-laki atau kata tunjuk perempuan? Coba nanti kamu cari orang Kristen yang bisa bahasa Ibrani, kamu WhatsApp nih ya. Kamu hubungi mereka, ini kata tunjuk laki-laki atau kata tunjuk perempuan? Saya minta penjelasannya ini ya. Langsung ini screenshot atau kamu bisa buka sendiri. Ini kata tunjuk untuk laki-laki atau kata tunjuk untuk perempuan? Dari awal saya sudah membuktikan kalau Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Saya tunjukkan lagi. Itu bukan karangan saya. Ini adalah yayasan resmi dari Alkitab Indonesia, Alkitab Sabda itu. Kamu baca, jangan termenung. Coba kamu cari dulu nih. Ya, jangan keterjemahan. Nih teman-teman, kita lihat nih ya. Ini dalam bahasa Ibraninya Muhammad ya. Referensinya di sini Tot 673D. Kamu tahu referensi atau enggak? Literasi tahu enggak? Ini referensinya nih. 673D. 673D di sini tulisannya apa? Coba. Sebelum saya membacakan, saya ingin nyanyi dulu terlebih dahulu buat Anda. Oke, buka hatimu, bukalah sedikit untuk kebenaran Islam. Tinggalkanlah penyembahan terhadap manusia. Oh yes, oh Yesus. Oke, kita lihat nih. Saya bacakan kepada Bang Oki ya. Bang Oki, lihat. Ini literasi bukan literasi Muslim ya. Ini literasi orang Kristen. Kamu tahu badan hukum atau tidak? Ini tertulis, terdaftar di Kemenkumham. Valid datanya. The Arabic Hamidah means phrase and the name siapa ini? Muhammad. Kalau Muhammad saya tertulis di dalam Alkitabmu. Sekarang saya tanya,
Yesus yang kau banggakan ini, Bang Oki yang Bang Oki tuhankan ini, di mana tertulis ada kata Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Kalau Muhammad kami ada tertulis, ciri-cirinya membawa 10.000 orang, sudah tertulis Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-10, ya kan? Kemudian Kidung Agung 10, Kidung Agung 5 ayat ke-11 itu ciri-cirinya. Kamu feminim itu tentang apa feminimnya? Aduh, oke. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kamu lihat nih ya. Ulangan 33, saya tunjukkan juga yang kedua teman-teman ya. Ada nabi yang dari Arab. Coba kamu buka nih. Ulangan 33 ya. Ulangan 33 ayat kedua. Nabi yang terakhir itu datang dari Gunung Paran. Nah ini nih, teman-teman kita lihat nih ya. Ini terjemahannya jadi apa nih? 10.000 malaikat tuh, jadi 10.000 malaikat. Nah, di dalam LAI dirobah, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit pada mereka dari Sir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Kau pikir Gunung Paran itu ada di Mesir? Gunung Paran itu ada di Arab. Dan ia datang dari tengah-tengah 10.000 orang, diganti jadi puluhan ribu. Padahal dalam bahasa Ibraninya merbaba, jeder kon. Kurang jelas apa? Jawab pertanyaan saya. Kidung Agung 5 ayat ke-16, kata tunjuk jeh di situ mengacu kepada laki-laki atau mengacu kepada perempuan? Bang Oki langsung termenung. Bang Oki, sebelum mulai aku mau buka, bukan buka ya, aku mau ambil dulu buku sebentar ya. Silakan. Bentar ya, ambil buku dulu. Nanti setelah Bang Oki siapkan, nanti aku langsung tunjukkan bukunya. Sabar ya. Bentar ya, sabar Bang. Tenang aja. Oke, siap Bang. Lanjut Bang. Oke, Bang Yonatan Nandar, ya teman-teman, silakan. Ya kita tanggapi dulu ya teman-teman. Bang Nandar jangan terlalu banyak bertanya ketika pertanyaan saya belum dijawab dengan Bang Yonatan Nandar ya. Oke, Bang Yonatan Nandar, teman-teman bilang ini sebentar ya. Di sini menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Oke, di dalam Ulangan 33 ayat yang kedua kita bacakan. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Syer. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Itu sedang berkata tentang kedatangan Tuhan, Bang Yonatan Nandar, tidak kedatangan seorang nabi. Bang Yonatan Nandar, makanya saya minta datanya, tunjukkan datanya secara eksplisit Bang Nandar. Kalau seorang nabi itu muncul dari tanah Arab, kok ayat kedatangan Tuhan yang dibawakan? Lah memang nabinya Bang Yonatan Nandar Tuhan? Kalau memang iya, biar saya tahu. Bawakan ulangan 33 ayat 2. Sungguh Bang Nandar nekat yang nyata. Jangan terlalu nekat Bang Nandar. Itu sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan, bukan nubuat tentang nabi. Aduh. Bang Nandar, pertanyaan saya tolong jawab ya. Tolong jawab pertanyaan saya Bang Nandar.
Di dalam perjanjian lama, ayat mana yang menyatakan kalau Nabi berasal dari tanah Arab? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Nandar, saya minta Bang Nandar menjawab secara jujur. Proses turunnya wahyu melalui Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, apakah ada melalui mimpi? Tolong jawab jujur. Kalau memang ada, tunjukkan saya data dan dalilnya. Proses turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, apakah ada melalui mimpi? Karena setelah ini saya bisa tunjukkan datanya di dalam Alkitab kami. Coba Bang Yonatan Nandar jawab pada saya dengan jujur ya. Proses turunnya wahyu itu Bang Nandar ya, proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu apakah ada lewat mimpi? Kalau memang ada, saya minta data dan dalilnya. Ya, kalau pernah pertanyaan Bang Yonatan Nandar, saya tadi sudah jawab. Gitu. Jangan suka lari-lari. Ini kita mau bahas kritik teks atau apa? Ini kita sedang berbicara. Perjanjian lama menubuatkan Tuhan Yesus atau Nabi Muhammad. Ini yang sedang kita bahas. Pak Tobias, terima kasih teman-teman, terima kasih. Itu, jangan lari-lari Bang Yonatan Nandar. Ya, jangan lari-lari dulu. Tolong Bang Nandar jawab dengan jujur. Saya minta kejujuran. Tunjukkan di dalam perjanjian lama kalau seorang nabi akan muncul dari tanah Arab pakai data dan dalil. Kalau Bang Nandar bawa Ulangan 33 ayat yang kedua, itu adalah kedatangan Tuhan, bukan kedatangan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu salah satunya melalui mimpi? Kalau memang iya, saya minta data dan dalilnya. Karena ini nanti ada korelasinya dari ayat Alkitab yang setelah ini saya akan bukakan. Buat teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya. Jangan sampai kita sudah menang debat, kita kalah PK ya teman-teman ya. Gitu. Jangan sampai kita sudah menang debat, kita kalah PK. Bang Nandar jangan lari-lari, tolong dijawab dulu, jangan bertanya terus. Dari tadi saya udah tanggapi terus pertanyaan Bang Yonatan Nandar. Ya, masa saya harus menanggapi terus ya kan? Jadi tidak enak. Gitu. Jadi satu arah, jadi ke saya aja. Tolong tunjukkan secara eksplisit datanya. Di dalam perjanjian lama, kalau seorang nabi akan muncul dari tanah Arab. Silakan Bang Yonatan Nandar. Oh, masih ada waktu saya ya teman-temannya. Karena tidak ada satupun data di dalam Alkitab teman-teman, baik dalam perjanjian lama, kalau seorang nabi itu akan muncul dari tanah Arab. Tidak ada di dalam Alkitab. Kalau Bang Nandar coba menggunakan Alkitab saya untuk menubuatkan Nabi Muhammad, maaf saya harus katakan itu karena ini tema Bang Nandar, tapi saya harus bantah itu. Tidak ada satu data di dalam Alkitab kalau nabi akan berasal dari tanah Arab. Silakan. Jangan panik sampai suaranya hilang, jangan panik, santai aja, napas, tarik napas. Tadi saya sudah menjawab ya dengan Ulangan 33 nomor 2 bahwa Tuhan akan memancar dari Gunung Paran. Ya. Itu adalah simbolik tentang kedatangan Nabi Muhammad. Di situ ada kata-kata 10.000 orang. Makanya saya tanya, coba Anda lihat tuh. Sampai LAI merubah kata 10.000 teman-teman ya, kata 10.000 jadi puluhan ribu orang. Nih teman-teman ya, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang, padahal bukan puluhan ribu orang ini, 10.000. Nah kita lihat terjemahan yang lain, di terjemahan yang lain itu disebut 10.000. Nah teman-teman kita lihat nih 10.000. Nah ini teman-teman ya, di sini 10.000. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu datang, kamu tahu nggak di dalam Septuaginta itu kurios di situ, bukan Tuhan. Tuhan harusnya, makanya di sini 10.000. Ini sama dengan Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-10. Nih. Ya. Ini sama dengan Kidung Agung 5 ayat ke-10 bahwa
orang itu kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Ada di dalam peristiwa Fathul Mekah. Di dalam peristiwa Fathul Mekah, Nabi Muhammad membawa 10.000 orang. Sudah saya tunjukkan fakta yang begitu dahsyat, fakta yang bisa kita lihat, fakta yang bisa kita cross-check kebenarannya. Dengan mengklik ya sebuah website resmi, sebuah literasi yang valid, ini dari Alkitab Sabda, bahwa di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16, di situ tertuju kepada Nabi Muhammad. Makanya, nih saya tunjukkan lagi ya. Masa masih bertanya sesuatu yang sudah saya tunjukkan? Kita lihat nih. Kenapa kau bertanya sesuatu yang sudah ada? Ini loh. Ini loh, bacanya apa? Coba buka mata hatimu itu. The Arabic Hamidah mean phrase and the name Muhammad comes from the root. Nah, itu ada tertulis Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad dari Arab, Muhammad yang mana? Yang dinubuatkan di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16, saya tanya. Kalau kau, Nandar, tunjukkan orang Arab, tunjukkan orang Arab. Ini bukan hal orang Arab. Ini nama Muhammad. Sekarang saya tanya. Nabi mana yang membawa 10.000 orang sebagaimana di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat 10? Nabi mana yang karakteristiknya rambutnya itu bergelombang ya seperti burung gagak ya, tidak lurus? Nabi mana yang kemudian bernama Muhammad? Coba tunjukkan kepada saya. Ini premis mayor, premis minor. Tidak ada yang bernama Muhammad kecuali Nabi Muhammad yang ada di dalam umat Islam. Pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Kalau Nabi Muhammad ada dalam perjanjian lama, Yesusmu itu di mana ada dalam perjanjian lama? Coba. Immanuel, Tuhan berserta kita. Tidak ada 12 murid, tidak ada ibunda Yesus menyatakan anaknya Immanuel. Anaknya itu namanya bukan Immanuel. Anak itu namanya Yesua Hamasiah, bukan Immanuel. Justru kalau kau mengatakan Immanuel berarti bertolak belakang. Karena ketika malaikat turun, anak ini dinamai Yesus Kristus, bukan namanya Immanuel. Nah, pertanyaan saya nggak dijawab. Saya kan tadi tanya, coba kau hubungi orang Kristen yang paling bisa bahasa Ibrani. Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16 itu ada kata jeh. Jeh ini menuju kepada laki-laki atau kepada perempuan. Soalnya di awal kau mengatakan bahwa itu adalah perempuan. Nandar, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu dalam mimpi? Loh, kau bertanya sesuatu yang ada di dalam kitabmu ini nih. Bilangan 12 ayat ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ini loh Tuhanmu berbicara kepada para nabi dengan mimpi. Gimana sih? Nabi Muhammad menerima Al-Quran tidak pernah berlalu mimpi. Di mana tunjukkan dalilnya kalau ada? Kena kon. Aduh, kalah PK kita teman-teman, tapi menang debat ini. Gimana ini teman-teman, ini gak ada sultan kita deh. Menang PK tapi kalah menang debat kalah PK kita teman-teman. Ya teman-teman, ingat ya narasi Nandar tadi ya, tidak ada di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi. Ya, itu perkataan Bang Nandar ya. Oke Bang Nandar, setelah match ini saya tunjukkan, saya bukakan datanya. Tidak ada di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad itu menerima wahyu melalui mimpi. Sebentar ya teman-teman ya, kita sebentar ya. Oke teman-teman, sebentar kita bukakan data. Sebentar teman-teman, kita oke. Nanti saya akan tunjukkan datanya, tapi saya tunjukkan dulu, saya lupa datanya, itu ada di surat Asyab, tapi nanti setelah ini saya tunjukkan. Oke, ini data yang Bang Nandar bawakan. Nabi yang menerima wahyu melalui mimpi adalah Nabi Ibrahim dan Nabi. Selamat datang di kebenaran.
Selamat datang di kebenaran. Setelah ini Bang Nandar, saya tunjukkan datanya. Saya lupa ayat keberapanya, tapi itu ada di surat Asyab. Ya Bang Nandar ya. Sebentar setelah ini saya tunjukkan. Itu narasi Bang Nandar. Tidak ada di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi. Sungguh Bang Nandar nekat yang nyata. Oke teman-teman, kita jawab dulu ya Bang. Ya teman-teman ya. Bang Nandar memaksakan Kidung Agung 5 ayat 11 kalau rambut yang berombak itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Bang Nandar, coba baca satu perikop. Itu adalah dialog antara seorang wanita dengan putri-putri Yerusalem. Oh Tuhanku, memang Bang Nandar luar biasa. Kidung Agung 5 ayat 11 itu adalah dialog antara wanita dengan putri-putri Yerusalem. Sungguh Bang Nandar nekat yang nyata. Terlalu nekat Bang Nandar ya teman-teman ya. Ya dari tadi tanya terus. Itu masalah nubuat tentang Tuhan Yesus Bang Nandar sih sudah jawab. Nubuat tentang Tuhan Yesus itu Bang Nandar di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang digenapi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Terus di dalam Mika 5 ayat 1 sampai 2 yang digenapi di dalam Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Itu data. Gitu loh. Dari tadi saya sudah tunjukkan datanya di dalam Alkitab. Bang Nandar. Dari tadi saya sudah tunjukkan datanya di dalam Alkitab. Bang Nandar, kenapa tidak dijawab dari saya? Pertanyaan saya. Mana datanya kalau Nabi itu tertulis secara eksplisit kalau seorang Nabi itu akan lahir dari tanah Arab? Jangan cocok logi. Bahwa Ulangan 33 ayat yang kedua. Kata biasa, terima kasih teman-teman. Pak Talos, terima kasih. Ulangan 33 ayat 2 itu adalah kedatangan Tuhan. Apakah Nabi Muhammad seorang Tuhan? Bang Nandar, jangan nekat. Dari tadi nekat sekali Bang Yonatan Nandar ini teman-teman ya. Benar-benar nekat Bang Nandar. Kita sedang tidak berbicara tentang kritik teks. Kita fokus ke tema. Ini tema-tema Bang Nandar. Bang Nandar yang sudah siapkan datanya. Saya cuma memirror aja. Itu. Saya cuma memirror aja. Bahkan Bang Nandar mengatakan sendiri kalau Nabi Muhammad tidak pernah menerima wahyu melalui mimpi. Bang Nandar bantah iman Bang Nandar sendiri. Sungguh nekat Bang Nandar ya. Itu. Oke Bang Nandar, kembali ke pertanyaan saya. Tunjukkan satu data di dalam perjanjian lama. Seorang nabi tertulis secara eksplisit akan lahir dari Arab. Mana datanya? Ya. Ini udah berapa menit lagi kita selesai. Mungkin sekitar 2 menit lagi kita selesai. Tolong tunjukkan datanya. Jangan membuat teman-teman di bawah penasaran. Itu, buktikan. Kalau memang ada di dalam perjanjian lama seorang nabi itu akan lahir dari tanah Arab. Yonatan Nandar, ya Kidung Agung 5 ayat 11 saya tegaskan. Di situ adalah dialog antara perempuan dengan putri-putri Yerusalem. Ulangan 33 ayat yang kedua, itu adalah kedatangan Tuhan, bukan kedatangan seorang nabi dari tanah Arab. Jangan cocok logi.